Oke. Sebetulnya kalau maaf ya, kalau masyarakat itu kan melihat pramuka itu hanya tepuk pramuka, Ya. tepuk pramuka, kemudian temali. Itu sebetulnya hanya hal prinsip yang fundamental. Saya mewakili Kuarcap, sebetulnya ada beberapa yang pernah kita kerjakan. Contohnya kami punya namanya Ubaloka, Unit Bantuan Pertolongan Pramuka. Bahwa gerakan pramuka sekali lagi itu lahir dari sang pendiri negara, Pendiri negara, warisan sang proklamator. negara ya, sang proklamator, bukan semata-mata kegiatan sederhana yang justru sebagai ekstrakurikuler Ekstra, ya, semata. seringnya Tidak. banyak yang tahu Ya, ekstra. padahal itu harusnya menyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Rama FM Purworejo, dan juga senang sekali tentunya di kesempatan pada sore hari ini juga Jafar tidak sendiri karena kita akan hadir di sini dengan dialog tentunya ya, di dialog pramuka. Nah, ini pasti sudah tahu semua untuk pendengar Rama FM tanggal 14 itu spesial apa ya. Dan di kesempatan sore hari ini tentunya Jafar juga sudah kedatangan tamu ini dari Kuarcap Purworejo, dan nanti kita akan membahas dengan temanya yaitu Pramuka Muda Berkarya dan Berdampak di Era Digital bersama ini dua narasumber kita yang juga sudah hadir di kesempatan pada sore hari ini. Ada Kak Pram Prasetya Ahmad selaku Wakabidang Organisasi dan Hukum Kuarcap. Selamat sore Kak Pram. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Pram? Alhamdulillah. Oke, dan tentunya juga ada lagi yaitu narasumber yang sudah hadir, yaitu ada Kakak Arbaah. Selamat sore sebagai Ancu Organisasi dan Hukum Kuarcap. Ya, selamat sore Mas Fajar Sidik. Ya, Pak. Salam Pramuka. Ya, Salam. salam Pramuka. Ini menarik sekali di tanggal 14 pastinya, dan kita akan membahas nih pastinya terkait juga dengan sejarah maupun juga kegiatan pramuka yang juga masih tetap terus berlangsung, bahkan juga bagaimana agar nanti bisa tetap bertahan atau terus berkembang ke depan, terutama juga untuk para generasi muda atau sering disebut Gen Z ya. Tapi sebelumnya kita akan membahas dari awal dulu nih terkait sejarah dari perjalanan pramuka yang tentunya sudah sampai usia 65 tahun. Ini sudah lama dan mampu bertahan, bahkan juga mampu membuat generasi bangsa menjadi lebih disiplin dan juga mandiri. Mungkin bisa dijelaskan nih Kak Pram mungkin di kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Para pendengar Irama yang berbahagia di mana saja berada, termasuk mungkin kakak-kakak kita yang sekarang mengampu Jambore Nasional ya Kak Arba ya di Cibubur, mungkin bisa memantau acara ini, dan juga para pendengar semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di acara Gema Pramuka. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah memang perlu penjelasan nih ya, agar kita jadi paham sebenarnya posisi pramuka itu yang kayak apa itu. Nah, kalau kita menggunakan pemahaman perjalanan sejarah, pramuka kalau dulu adalah ya kepanduan, atau sebelumnya lagi ketika awal-awal masuk ke Indonesia itu sekot ya, kemudian di Indonesia namanya Pathfinder. Jadi itu sudah dikenal sejak utamanya di setelah Perang Dunia Pertama. Nah, awal dikenalkan di Indonesia di sekitar tahun 1923. Jadi memang ini sebagian ada di beberapa sekolah-sekolah ya, di beberapa sekolah, namun yang berkembang di Indonesia justru yang ada di wilayah. Jadi dulu banyak berkembang kepanduan itu justru di masyarakat ya. Masyarakat. Kalau sekarang ya namanya ya kewilayahan. Nah, kata Pathfinder itu memang bahasa Belandanya. Kemudian oleh Kiai Haji Agus Salim, beliau termasuk tokoh pemuda di era para periode Sumpah Pemuda. Beliau kemudian di tahun 28 itu menerjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kepanduan. Orangnya namanya Pandu.
Nah, beliau mencanangkan ini di tahun 1928 di bulan Februari. Nah, sejak saat itu kata pandu ini dipakai oleh lembaga-lembaga kemakan atau organisasi kepramukaan. Jadi banyak keperangan yang lahir dari berbagai macam kelompok ya, dari lembaga-lembaga masyarakat yang ada, dari gerakan-gerakan. Namun yang menarik adalah bahwa pada saat Indonesia ini merdeka, awal merdeka, utamanya Desember 45, ada kongres yang kemudian berusaha untuk istilahnya menjadi wadah dari sekian banyak kepanduan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dari sanalah akhirnya mulai muncul upaya untuk menyatukan gerakan kepanduan yang ada di Indonesia. Upaya ini tentu saja bukan upaya yang mudah, karena kita tahu setelah tahun 45 kita ada kelas, ada usaha Belanda yang ingin kembali ke Indonesia, sehingga untuk menyalin bukan hal yang mudah. Baru kemudian di tahun 61 upaya ini bisa dilakukan. Hanya memang di dalam catatan sejarah gitu ya, ketika masih dengan nama Kepanduan Indonesia, waktu itu pandu-pandu sudah mulai membiasakan memperingati juga hari proklamasi. Memang ada satu momentum yang heroik, yaitu ketika peringatan 17 Agustus di tahun 45, sama di Pegangsaan Timur, ketika Bung Karno menyampaikan proklamasi. Nah, para pandu itu tahun 48 sekali lagi itu awal menjelang kelas pertama. Dan yang harus kita ketahui, tahun 48 ibu kota Republik Indonesia sudah pindah ke Jogja. Jadi peringatan 17 itu bukan di Pegangsaan lagi, karena ibu kota sudah pindah. Nah, yang melakukan peringatan itu adalah para pandu, dan yang memimpin adalah seorang tokoh pandu, yaitu Suprapto. Namun harus diingat bahwa di Jakarta saat itu Belanda sudah menguasai wilayah, sehingga mereka sangat mengancam, sangat tidak suka dengan kegiatan itu ya, memperingati proklamasi oleh para pandu. Dan jadilah kemudian ada kisah bahwa di saat peringatan proklamasi itu gugur-gurlah pemimpin upacara, yaitu Bapak Suprapto tadi, Kak Suprapto itu di tahun 48. Nah, saat itu sekali lagi Prama belum muncul, tapi keinginan untuk menunjukkan sebagai entitas nasional itu sangat kuat di kalangan kepanduan ya. Ya, kalau kita agak mundur ya, ini biar nanti pendengar juga jadi punya pemahaman yang lebih makro. Pada saat Sumpah Pemuda 1928 itu kan, sebenarnya Belanda sangat-sangat melarang upaya-upaya yang dilakukan oleh kaum muda, utamanya dari W.R. Supratman, yang beliau sangat getol untuk mengedukasi lagu Indonesia Raya. Karena pada saat Kongres Pemuda yang kedua di tanggal 28 Oktober 28 itu kan tidak bisa dinyanyikan. Padahal beliau sudah menyiapkan penyanyinya, yaitu Doli Salim Sujono, putranya Haji Agus Salim, untuk nyanyikan. Namun Belanda melarang ya. Saya hanya main bola saja. Nah, sebenarnya menurut saya ini yang kemudian istilahnya keinginan Wersman untuk bisa menunjukkan narasi kan tidak kesampaian. Makanya beliau setelah itu lebih banyak menunjukkan atau mensosialisasikan lagu-lagu Indonesia Raya ini di berbagai macam perkumpulan kepanduan. Nah, di tahun-tahun itu Belanda mulai melarang kegiatan partai, sehingga otomatis kan, karena partai dilarang ya. Kan nggak mungkin menyampaikan itu di partai-partai. Hanya beliau menyampaikan di para pandu-pandu ini. Cukup banyak Mas Jafar dan juga para pendengar, kelompok-kelompok kepanduan itu. Ada yang di bawah naungan partai, ada yang di bawah naungan kelompok, ada yang memang lahir dari masyarakat. Bahkan pada saat nanti kita
di tahun 61 itu ada 105 kelompok kepanduan yang kemudian bergabung menjadi menjadi pramuka. Nah, saya ingin ini diangkat di era-era itu. Sosialisasi nasionalisme utamanya oleh Wiswaran dan juga Lagu Indonesia Raya itu memang kemudian yang paling efektif di kelompok-kelompok kepanduan, ya, kelompok kepanduan. Karena yang dilarang Belanda kan yang di kelompok-kelompok partai kan. Nah, artinya apa? Perjalanan sampai nanti dengan tahun 42 ketika Jepang datang, misi membangun nasionalisme itu sudah ada di kelompok para pandu ini. Ya, nah, sehingga ketika kita merdeka, semangat nasionalisme yang dikembangkan di kepanduan itu menjadi bagian yang kemudian mewarnai betapa semangat untuk merdeka dan juga semangat nasionalisme itu sudah mulai tertanam. Nah, ada juga hal yang perlu juga ingin saya sampaikan di sini. Ketika W.R. Supratman di tahun 38 tanggal 7 Agustus tahun 1938 ditangkap oleh Belanda dengan alasan melakukan kegiatan yang berbau Jepang dan sebagainya, itu beliau berada di radio bersama para pandu. Di radio ya seperti tamu dengan para pandu. Para pandu. Nah, artinya apa? Artinya upaya nasionalisme melalui lagu di para kalangan pandu itu menjadi satu yang sangat kental dilakukan. Nah, di saat tahun 30-an itu juga 34-36 itu juga muncullah lagu Jalal Waton. Jalal Waton ya, karangan K.H. Hasbullah. Nah, di sana juga ada kalimat Indonesia. Nah, artinya apa? Di saat sebelum merdeka, sekian kelompok membangun rasa kebangsaan itu lewat lagu menjadi sesuatu yang mungkin menjadi bagian yang bisa membangun nasionalisme. Mungkin kalau dirinya agak panjang nih Mas, tapi saya langsung ke tahun 61. Oke. Siap, Pak. Saya bisa sampaikan bahwa di dalam perjalanan ada banyak kepanduan, kemudian melebur menjadi gerakan Praja Muda Karana. Itu juga memenuhi apa yang kemudian ditetapkan oleh Presiden Soekarno dengan Kepresnya nomor 238 di tanggal 20 Mei. Jadi kalau kita melihat sisi pramuka sebagai lembaga, negara ini menetapkannya di 20 Mei 1961. Okay. Jadi sekali lagi ini nanti biar ada pemahaman yang lebih pas juga. Pada saat kita ditetapkan 20 Mei kan sudah dipanggil hari Pendidikan Nasional. Memang ini maknanya bahwa Presiden Soekarno sebagai kepala negara itu menginginkan agar gerakan pramuka itu menjadi wadah untuk membangun nasional di sistem pendidikan kita. Makanya itu adalah integral. Kalau kita mencermati itu ya, dipaskan itu. Namun ada hal yang menarik lagi, ada peran pramuka tidak semata-mata pendidikan karakter, namun Bung Karno menegaskan dengan memberikan panji-panji, menyerahkan panji-panji ke pramuka di tanggal 14 Agustus tahun 1961. Jadi panji-panji itu kemudian diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karena waktu itu beliau sebagai ketua gerakan pramuka, dan panji-panji kemudian diarak. Nah, pemberian panji-panji ini adalah amanah dari Presiden selaku kepala negara dan Bung Karno kan sekaligus sebagai the founding fathers pada gerakan pramuka untuk apa? Untuk menjayakan bangsa. Jadi dulu seperti itu. Ya, jadi kalau kita melihat pemahaman ini, maka konsep gerakan pramuka itu bukan semata-mata
kegiatan ekstrakurikuler, tidak. Ini ada misi yang memang ditetapkan oleh Presiden sebagai pendiri negara. Artinya pramuka itu warisan Presiden Soekarno. Bukan semata-mata gerakan yang baru-baru. Nah, sedangkan kalau di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian lahirlah Undang-Undang 12 tahun 2010, itu adalah semacam revitalisasi bagaimana kemudian pramuka itu dikelola. Bagaimana kemudian struktur pramuka dari pusat ke daerah itu kemudian harus disusun dalam bentuk kelembagaan. Itu revitalisasi. Tapi sekali lagi esensi kelahiran pramuka tetap dari bukan karena undang-undang namun karena Presiden Soekarno. Sehingga ada cerita, saya sangat ingat karena yang cerita ayah saya sendiri. Pada saat tanggal 14 itu kan itu ada perintah juga agar sejak saat itu bendera pramuka dinaikkan, lalu bendera pandu diturunkan. Iya. Jadi kalian dulu kan pandu ya. Nah, simbol pandu kan simbol yang seperti ini ya, simbol pandu. Nah, waktu itu ceritanya ayah saya itu di alun-alun Projo itu ketika bendera pandu diturunkan, sebuah peserta upacara itu menangis itu. Sampai segitu, karena mereka paham pandu itu melatih mereka, melatih jiwa mereka, melatih semua karakter yang diperlukan sebagai bangsa. Itu kemudian diganti menjadi sesuatu yang baru. Nah, artinya itu sangat berkesan sehingga saya itu istilah ayah saya, tidak ada yang tidak menangis ketika bendera pandu diturunkan diganti dengan bendera pramuka. Namun kembali ke tadi bahwa gerakan pramuka sekali lagi itu lahir dari sang pendiri negara, warisan sang negara ya, sang proklamator, bukan semata-mata kegiatan sederhana yang justru sebagai ekstrakurikuler. Seringnya banyak yang tahu ekstra. Padahal itu harusnya menyatu sehingga ketika menetapkan SK 238 itu di tanggal 20 Mei memang bersamaan dengan pernikahan. Nah, kepres terkait dengan Panji itu nanti ditetapkan dengan Kepres nomor 448 di tanggal berapa? 14 Agustus tahun 61. Jadi dari situlah kemudian kita paham bahwa pramuka lahir sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai kebangsaan, dan memang misinya adalah bagaimana negara ini menjadi jaya. Nah, itu kalau kita kelas balik seperti itu ya. Dan hari ini kita memperingati, memang secara formal disebut sebagai peringatan Hari Pramuka. Peringatan Hari Pramuka. Namun esensinya tadi adalah memperingati ketika negara memberi amanah pada gerakan perang untuk menjayakan negara dengan simbol memberikan Panji, dan Panji itu kemudian diarak keliling kota Jakarta. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik. Jadi saat itu gerakan pramuka itu memang lahir dan akan menjayakan negara, dan itu yang dimana sebagai Hari Pramuka. Hari Pramuka itu perjalanannya sangat panjang. Demikian Mas. Oke, terima kasih dari Pak Pram juga terkait dengan perjalanannya bahkan sejak era dulu ya, yaitu Wage Rudolf Supratman juga, bahkan perjalanannya ya ini menjadi banyak tentunya orang-orang yang tahu, tentunya untuk pendengar Rama FM yang hari ini mendengarkan tentunya menjadi lebih terbuka, ternyata ada wawasan baru terkait dengan sejarah pramuka, karena memang sering sekali orang mengenal seperti ini pramuka ekstrakurikuler ya biasanya di sekolah-sekolah, tapi perjalanannya ternyata yaitu penetapan tadi di 20 Mei dan juga bahkan perjalanannya sangat panjang ya. Namun terkait dengan juga perjalanan ini Pak Pram juga pastinya di hari ulang tahun yang ke-65 itu, kalau dulu kan perjalanannya susah karena ada Belanda yang melarang gitu Pak. Tapi setelah tahun 61 itu apakah mulus-mulus saja? Terus apakah tantangannya itu seperti apa? Sampai saat ini masih tetap berdiri itu perjalanan sejarahnya Pak? Di tahun-tahun 61 setelah keluar Kepres nomor 48 tentang Panji itu memang kemudian ada semacam masa transisi dari lembaga-lembaga kepanduan menjadi pramukanya ya. Namun di sisi masa transisi itulah kita tahu kan di tahun 61 sampai 62-63 itu kan
ada operasi pembebasan Irian Barat gitu. Dulu, Ya, kemudian akhirnya ada kondisi yang tidak baik-baik saja karena situasi negara itu. Nah, terlebih lagi kemudian ada istilah bahwa waktu itu kan kita ada yang politik yang kemudian sangat waktu itu kan Presiden Soekarno kan sangat tidak setuju ketika negara tetangga itu diterima sebagai Dewan Keamanan PBB ya. Kok kita tidak, padahal yang merdeka beneran kita masuk tetangga kita. Nah, akhirnya kemudian saat itu ada semacam kayak politik atau kebijakan presiden yang anti barat. Semua yang sebelah barat itu dilarang ya. Sampai ada penyanyi Kos Plus itu karena dia nyanyi ke barat, ditahan selama 1 tahun sehingga muncullah ada lagu Ke Jakarta Kembali kan itu kan. Nah, termasuk Pramuka itu sendiri karena ada kan tokoh Pandu ya, Lord Baden-Powell itu kan orang barat. Makanya saat itu kemudian Pramuka itu menjadi yang kita waktu keluar dari kepanduan dunia. Jadi karena kita serba anti barat, kita sempat keluar dari kepanduan dunia, baru nanti menjelang tahun 7 kita kembali ke tahun 8 bahkan itu baru menjadi anggota kepanduan dan ikut di pertemuan Pandu. Nah, memang kiprah paling utama dari gerakan Pramuka adalah terkait dengan pembangunan karakter dalam bentuk yang lebih konkret. Artinya bukan sesuatu yang wacana atau teori di dalam klasikal, namun ya sesuatu yang kemudian ditunjukkan di berbagai macam event, baik event tingkat lokal, tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Itu semuanya menjadi event untuk kemudian bisa menjadikan Pramuka adalah upaya untuk membangun karakter dalam bentuk yang lebih konkret. Itu Mas Jawa. Oke, terima kasih Kak Pram atas penjelasannya. Dan juga setelah tahun 61 pun tetap ada kendalanya karena memang bangsa ini masih muda banget dan masih banyak juga gejolak-gejolak politik dan lain sebagainya. Namun kita kali ini kembali, tapi kita akan membahas nih terkait dengan tema Hari Pramuka ini ke-65 tahun 2026 dan kegiatannya yang juga tentunya dilakukan nih apa saja. Ini mungkin Kak Arbaah bisa ini untuk menjawab juga untuk pendengar Rama FM Purworejo. Ya, terima kasih Kak Jafar Sotik. Saya sedikit menjelaskan bahwa tema Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 ini adalah memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Kami, Kuartir Cabang Purworejo beserta 16 kuartir ranting dan beberapa gugus depan melakukan kegiatan yang hampir serentak Kak Jafar. Jadi kita mulai pada tanggal 12 Agustus kita melakukan kegiatan namanya ziarah rombongan Kak. Ziarah rombongan. Iya, ziarah rombongan. Kalau yang di Kuarcap itu tingkat kabupaten, kami melakukan ziarah rombongannya di Taman Makam Pahlawan Projo Handokoloyo. Kemudian ke beberapa tokoh khususnya yang pernah menjadi Kuarcap, ketua Kuartir Cabang. Tanggal itu diikuti oleh kuartir ranting mereka yang kebetulan di kuartir ranting itu kecamatan Kak Jafar. Jadi yang mereka kebetulan ada tokoh pramuka yang dimakamkan di wilayahnya, mereka juga melakukan hal yang kegiatan yang sama. Nah, kemudian tanggal tadi malam 13 Agustus malam kita melakukan renungan dan ulang janji. Ini di tingkat kuartir cabang kami melakukan di Sanggar Bakti Pramuka, kemudian di kuartir ranting, di masing-masing kuartir ranting 16 kuartir ranting, kemudian gugus depan ada yang mengadakan, ada juga yang bergabung dengan kuartir ranting. Kemudian puncaknya adalah hari ini kita melakukan upacara Hari Pramuka yang tahun ini dipusatkan, kebetulan yang menjadi tuan rumah adalah kuartir ranting atau Kecamatan Butuh. Tadi alhamdulillah antusias dan pelaksanaannya berjalan lancar. Kemudian dari animo dari anggota pramuka baik siaga, penggalang, penegak, kemudian kakak-kakak pembina juga alhamdulillah baik. Kemudian di tengah-tengah upacara tadi ada
yang dinamakan penganugerahan tanda penghargaan Gerakan Pramuka, Kak Jafar. Oke. Tahun ini, tahun 2026, Kuarcap Purworejo alhamdulillah berhasil mengagulkan. Jadi ini anggota pramuka, baik anggota dewasa, mereka berinisiatif untuk mengajukan tanda penghargaan Gerakan Pramuka. Tadi ada 4 kakak pembina yang mendapatkan namanya Pancawarsa, Kak. Jadi Pancawarsa 1 3 orang, Pancawarsa 2-nya 1 orang. Kemudian perjalanan anggota pramuka itu di tertingginya adalah mendapatkan melati. Kalau tanda penghargaan Pancawarsa yang mengeluarkan kuartir daerah Provinsi Jawa Tengah, kalau melati ini yang mengeluarkan kuartir nasional di tingkat nasional. Dari presiden bukan? Iya, dari presiden, dari Kakwarnas. Nah, alhamdulillah tahun 2020 ini Kuarcap Purworejo berhasil 3 orang, Kakak. 3 orang. Yang berhasil mendapatkan melati. Sebetulnya 4, hanya yang 1 seperti Kak Pram tadi sampaikan, yang 1 orang ini kebetulan mengampu kegiatan Jambore Nasional yang waktunya bersamaan. Di Cibubur sudah berangkat kontingen Purworejo. Kemudian ada 1 lagi yang namanya penghargaan Dharma Bakti, itu juga yang mengeluarkan dari kuartir nasional yang mendapatkan 1. Kemudian di rangkaian kami 1 bulan ini berupaya untuk mengenalkan dan meneguhkan jiwa kepramukaan di semua anggota pramuka di Kuarcap Purworejo. Kita bersama-sama mengibarkan bendera pramuka di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Ya, jadi kalau pemerintah untuk mensukseskan menyemarakkan hari proklamasi, jadi sebelahnya memasang bendera merah putih. Nah, kita memberikan himbauan yang alhamdulillah sepertinya semuanya juga memasang. Di sebelah bendera merah putih di halaman depan itu ada bendera pramuka. Berarti kalau Kak Jafar jalan-jalan ke Purworejo kemudian ada itu, berarti itu dipastikan rumah adalah rumah anggota pramuka. Tidak harus pengurus, Kak Jafar. Harus pengurus. Iya, tidak. Kemudian beberapa kegiatan pendukung kami ada pramuka berbagi, Kak. Kami lebih ke berbagi ke masyarakat atau kaum duafa. Kemudian ada pramuka menanam. Nah, ini sesuai dengan tema yaitu swasembada pangan. Kita ada pramuka menanam walaupun sifatnya masih berupa sederhana, kita menanam di halaman gugus depan atau menanam di halaman rumah anggota pramuka masing-masing. Kemudian 1 lagi adalah pramuka mengelola sampah untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah. Yang kita tahu bahwa TPA yang dimiliki oleh Pemkab itu sekarang sudah terbatas daya tampungnya. Kita berusaha untuk mengelola sampah agar semuanya tidak harus ke TPA. Gitu, Kak Jafar. Oke, terima kasih Kak Arbah ini. Siap. Ternyata kegiatannya banyak banget ya untuk pendengar Rama FM Purworejo yang juga mungkin belum sering mengikuti kegiatan pramuka. Jadi kegiatannya bahkan ada ziarah, juga ada ini ziarah ke makam pahlawan, ada juga upacara ini Kecamatan Butuh yang dipilih. Berarti setiap tahun ganti itu. Iya, betul Kak, untuk semua merasakan menjadi tuan rumah. Untuk merasakan menjadi tuan rumah. Siap. Terus juga ini 3 orang yang mendapatkan melati, ini luar biasa sekali dari Purworejo. Kemudian juga ini ada kegiatan seperti menanam. Ini kira-kira yang ditanam apa saja nih mungkin Kak? Kalau di depan rumah atau mungkin. Jadi ada sekarang ada inovasi bisa menanam padi itu di bekas galon, Kak. Bekas galon air mineral itu daripada dibuang, itu dengan media tanam kita bisa menanam. Jadi yang tidak memiliki lahan atau halaman yang cukup luas, sekarang ada media tanam itu. Nah, kita mulai mengembangkan. Iya, jadi cukup di galon itu alhamdulillah beberapa saat kemarin sudah ada yang mulai maksudnya bisa tumbuh, walaupun ada juga yang masih harus belajar untuk bisa sabar dalam menanam itu. Begitu, Kak Jafar. Oke, menarik nih Kak Arbah untuk menanam dalam galon nih, mungkin bisa dicoba juga nih di rumah ya. Ya, jadi tertarik juga nih untuk mencoba. Ini juga bagian dari program untuk mendukung swasembada pangan berarti. Siap. Oke, nah ini juga Kak Arbah masih kembali tentunya untuk bertanya terkait pramuka di era digital dan tantangan generasi muda. Ini kan generasi muda banyak juga nih yang terpengaruh gadget, kadang tidak tahu sejarah-sejarah kemerdekaan atau bahkan pahlawan atau pramuka juga, akhirnya kadang kurang begitu peduli. Nih ada beberapa pastinya ya. Jadi untuk biar mereka kembali tertarik dan juga
ibaratnya dalam hati itu semangat pramukanya itu ada, semangat jiwanya untuk Indonesia lebih kuat lagi. Itu bagaimana di era digital seperti saat ini, Kak Arba? Ya, Kak Jafar, jadi memang kami Gerakan Pramuka khususnya Kuarcap Purworejo melihat pola hidup Gen Z ataupun Gen Alpha itu sekarang ya. Dengan gawai ini, dengan gawai itu mereka terbutakan, terlenakan. Jadi pulang sekolah sudah gawai. Kami tidak dalam rangka untuk tidak membolehkan gawai, karena sekarang ada Kak Jafar, jadi Kuarnas memberikan salah satu solusi dengan adanya Ayo Pramuka. Ayo Pramuka itu didesain menjadi soft file yang bisa diunduh oleh semua anggota pramuka, baik dari peserta didik ataupun dari pembina yang sudah dewasa. Mereka bisa download Ayo Pramuka. Di dalam Ayo Pramuka itu ada fitur-fitur menarik, Kak. Jadi fitur-fitur menariknya tentang seperti yang tadi Kak Pram sampaikan itu, sejarah itu di situ ada Ayo Pramuka. Kemudian bagi yang suka kuis, Kak, di situ ada setiap periode tertentu, dan hadiahnya saya terus terang belum pernah dapat, Kak. Cuma kalau diinfo oleh Kuartir Nasional hadiahnya lumayan. Ada tumbler, ada perlengkapan kemah, kemudian ada juga perlengkapan pendukung kegiatan kepramukaan. Nah, ini salah satu solusi, salah satu cara untuk tetap adik-adik itu Gen Z ataupun Gen Alpha itu tetap tidak jauh-jauh dari gawai, dari handphone. Cuman yang dibuka atau yang dimainkan adalah sesuatu yang positif. Harapan kami di kepramukaan ini bisa mulai merubah. Jadi kalau dulu masih suka Free Fire atau Mobile Legends atau PUBG seperti itulah. Ini tetap gawainya tidak akan lepas oleh adik-adik atau untuk. Namun di dalam gawainya itu, di fiturnya yang game yang di Ayo Pramuka itu juga cukup menarik, Kak. Seperti itu. Kemudian ada kuis juga, puzzle. Kemudian ada kuis juga melaporkan kegiatan yang sudah dikerjakan, ataupun juga kegiatan misalkan berupa kelompok itu, kalau di Siaga namanya Barung, kalau di Penggalang namanya Regu, itu dilaporkan, bisa diupload di Ayo Pramuka. Jadi berdampak di digital ini memang kami sadar tidak bisa membalikkan langsung 180 derajat. Betul. Hanya kita memang tahapan-tahapannya seperti itu, Kak. Nah, kemudian ada juga kalau di Kuarcap Purworejo itu ada Satuan Karya Milenial. Satuan Karya Milenial. Jadi itu kerjasamanya dengan Dinas Kominfo. Di situ juga mulai pembatasan di ruang-ruang kanal publik. Jadi kalau mereka membuka yang hal-hal yang, mohon maaf, yang tidak semestinya, ada pembatasan, tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Jadi dengan hal-hal itu, insya Allah kita tidak melarang, tidak membolehkan gawai, hanya bagaimana gawai itu bermanfaat positif bagi yang menggunakannya. Gitu, Kak Jafar. Oke, terima kasih Kak Arba. Ini tantangannya luar biasa generasi muda, dan memang benar tidak bisa langsung membalikan 180 derajat. Nah, tapi ini juga dengan aplikasi tadi Ayo Pramuka, ini juga menarik bagi yang belum tahu untuk bisa dicoba, siapa tahu dapat hadiahnya gitu. Kak Jafar. Ini benar-benar bisa juga kita lebih tahu tentang sejarahnya, bahkan juga apa yang sudah kita kerjakan. Kali ini kita ke Kak Pram, tapi sebelumnya untuk pendengar di Rama FM yang mau bergabung, ini bisa juga lewat SMS ataupun juga WhatsApp-nya, pastinya ditunggu, dan nanti juga akan dibacakan untuk SMS-nya atau juga WhatsApp-nya, ini maksudnya yang masuk. Ini ke Kak Pram kembali ini ya, terkait nilai-nilai apa saja ini yang ada di dalam pramuka yang tentunya bisa jadi bekal generasi bangsa, ini terutama juga generasi muda yang sebagai penerus bangsanya ini, Kak Pram. Tantangan generasi muda di era globalnya cukup banyak, Kak Jafar. Mulai dari dekadensi moralnya, dan kita tahu ini juga luar biasa. Kemudian, kalau dekadensi moral itu pasti juga ada hubungannya dengan yang namanya infiltrasi budaya asing yang tidak sesuai, itu juga tantangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah turunnya daya tahan, sehingga dalam beberapa catatan di akhir ini kan
umpamanya ya, ada sekian korporat yang ternyata fresh graduate, orang-orang anak-anak baru lulus kemudian masuk di suatu perusahaan kan, banyak yang kemudian resign untuk hal yang sesungguhnya tidak prinsip gitu ya. Termasuk di ASN juga demikian. Di tahun yang lalu ada sekian 1.600-an ASN yang itu mundur, itu diterima kemudian mundur gitu ya. Nah, sekarang kan ada lagi malah yang 2000 berapa itu. Kalau ini tidak semua baru, tapi data ini termasuk juga beberapa catatan di beberapa jurnal baik di luar negeri maupun di dalam negeri, itu kan menggambarkan adanya data yang turun, sehingga ketika menghadapi tantangan yang relatif boleh jadi harusnya bisa dihadapi, lalu mereka lebih baik mundur gitu ya, lebih baik mundur. Itu artinya ini jadi tantangan. Nah, kemudian yang keempat yang juga menjadi tantangan bangsa kita, utamanya generasi muda, adalah bahaya yang muncul dari gadget itu sendiri ya. Ada bahaya yang muncul dari aspek frekuensinya, radiasinya, namun juga ada bahaya yang muncul dari kontennya gitu ya. Jadi kalau kita melihat beberapa data, kita kan sudah di juara penggunaan terlama gitu ya. Kalau kita udah juara kayak 2 tahun berturut kita juara dengan angka rata-rata menggunakan HP itu sekitar 6,5 jaman gitu ya rata-rata per hari. Kemudian lama. Juga kita lumayan banyak data yang cukup meningkat dari judi online, utamanya di kaum pelajar dan mahasiswa. Artinya ini jadi yang harusnya ini menarik juga, artinya itu juga menggambarkan bahwa kalau kita kemudian tidak memiliki filter yang bagus itu, karena judi online yang datanya bisa juga dipantau dengan mudah itu mulai dari usia 10 tahun Kak. 10 tahun sampai usia mahasiswa 22 itu luar biasa peningkatannya. Artinya setiap tahun penggunanya itu menjadi presentasinya naiknya itu signifikan banget itu ya. Tidak hanya sekitar sekian persen, tapi hampir 100 sampai 200% itu meningkat. Nah, tantangan ini kalau kemudian dibiarkan, kan kita bisa paham ketika sang generasi bangsa ini lebih banyak markernya daripada melakukan aktivitas untuk masa depannya. Nah, dalam aspek ini maka gerakan pramuka sebenarnya materi-materi yang diberikan, entah itu melalui kegiatan, entah itu melalui permainan, entah itu melalui lagu, sebenarnya menanamkan beberapa aspek. Yang pertama adalah kesadaran yang kuat tentang kehidupan berbangsa. Kita ini paham bahwa kita ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Nah, kesadaran kebangsaan inilah nanti akan menjadikan kita punya orientasi terkait dengan perjalanan yang akan datang. Artinya apa? Kita juga ditanamkan kesadaran bahwa masa depan bangsa ini kan menjadi tantangan kaum muda, sehingga kesadaran nilai, kesadaran kebangsaan ini menjadi hal yang istilahnya moga-moga membantu untuk menjaga biar tidak mudah terjerumus dalam dunia gadget yang mungkin negatif. Yang kedua adalah bahwa seluruh kegiatan kepramukaan itu tidak lepas dari aspek sejarah ketokohan gitu ya. Kita ada hari Hari Baden Powell, kemudian juga ada peringatan tokoh pandu tokoh pandu nasional, dan juga ada beberapa event yang kemudian menunjukkan bahwa komitmen kepramukaan terhadap para tokoh ini menjadi sesuatu yang penting, sehingga kalau kita kemudian membiasakan menyanyikan lagu wajib, lagu kebangsaan, kemudian kita mengenal tokoh-tokoh yang kemudian menjadi pelopor di gerakan pramuka maupun gerakan nasional, kan kemudian tertanam tentang kesadaran untuk perjuangan. Artinya kalau kita kemudian memahamkan tentang kesadaran perjuangan, maka ada nilai-nilai yang itu identik juga dengan nilai-nilai, atau orang mengatakan nilai-nilai semangat dan jiwa 45. Nah, ini moga-moga dengan hal-hal seperti ini
generasi muda jadi punya orientasi bahwa dia ini bukan semata bicara pada dirinya untuk masa depannya, tapi dia sadar dia punya peran melanjutkan perjuangan para pahlawan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa di dalam gerakan pramuka itu hampir semua kegiatannya itu melatih anggota pramuka untuk bekerja sama, kemudian saling menghormati, saling mempercayai. Ini yang ditanamkan, saling menghormati. Nah, nilai-nilai saling menghormati ini kan menjadikan gerakan pramuka mengupayakan agar sesama bangsa jangan saling mencederai, gitu kan. Jangan saya kemudian kita istilahnya melecehkan, sampai kita saling kemudian menghinakan. Nah, nilai-nilai ini tentu saja akan jadi filter ketika manakala kita katakanlah ada berita, ada sesuatu yang sifatnya hoax dan sebagainya. Nilai-nilai tadi mungkin jadi filter. Wah, ini tidak layak saya teruskan. Oh, ini tidak layak saya konsumsikan. Apa saya punya orientasi terkait dengan bangsa ini ke depannya, dan juga saya paham bahwa kehidupan kita hari ini tidak lepas dari melanjutkan cita-cita pejuang yang telah mendahului kita. Nah, itu beberapa nilai yang moga-moga itu juga sangat membantu agar generasi muda ini jadi sadar ketika menghadapi di era digital, era global, itu seperti nilainya, Mas. Oke, terima kasih ini Kak Pram, dan memang tantangannya banyak sekali. Kesadaran memang sangat utama bahwa generasi muda bagaimanapun adalah yang akan melanjutkan untuk kepemimpinan atau bahkan kelangsungan dari negara tercinta tentunya. Ini ada juga WA-nya ini ya, kita cek dulu. Selamat sore Kak Pram dan juga Kak Arbaah. Ini dari Erni mau bertanya ini terkait sejarah. Ini kenapa dalam pramuka sering sekali ada api unggun, bahkan kalau di sekolah-sekolah kenapa banyak juga ada yang jeritan malam. Apakah di zaman sekarang jeritan malam itu juga masih relevan, dan jelaskan juga semua. Terus juga terkait jeritan malam, kadang ada orang yang akhirnya melamun dan sampai kesurupan, sampai ketakutan. Nah, itu apakah malah efektif untuk menanamkan cita-cita semangat kepramukaan? Terima kasih. Ya, jadi kalau kita mencermati kegiatan-kegiatan di lapangan ya, ini kebetulan saya juga dulu ketika sekolah pun jadi anggota DKC Dewan Kerja Cabang, jadi lumayan paham. Kami juga pernah ikuti kegiatan Raimuna Nasional ketiga tahun 77. Ada beberapa aspek ini. Yang pertama adalah bahwa api unggun ini menggambarkan semangat, karena pramuka itu hubungannya dengan banyak simbol. Tunas kelapa umpamanya itu kan simbol bahwa simbol tunas kalau itu adalah pohon yang pada saat dia tumbuh kemudian kan manfaatnya semuanya bisa dimanfaatkan, kan betul. Buahnya dimanfaatkan, daunnya dimanfaatkan, dan batangnya dimanfaatkan, akan dimanfaatkan. Termasuk juga kalau kita menggunakan simbol pandu ya, simbol pandan ini bunga lili nih ya. Bunga lili ada tiga macam ujung, itu kan menggambarkan kewajiban pada Tuhan, kewajiban pada negara, kewajiban pada sesama. Nah, semuanya simbol. Artinya api unggun itu adalah simbol ketika kita ingin menunjukkan istilahnya semangat yang terus mengalir. Maka ada lagu kan, api kita sudah menyalakan. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang api unggun memang karena dulu yang namanya gerakan pramuka itu kan ketika kita abungan di tempat yang jauh dari keramaian, tidak ada sinar, ada lampu. Nah, jadi mungkin kalau sekarang ya mungkin beda. Namun memang ketika ada di lapangan api itu juga lumayan menghangatkan itu. Nah, artinya itu tetap bisa dipakai meskipun boleh jadi tidak harus dalam bentuk api kalau di tempat yang kemudian memang tidak memungkinkan, apalagi di sekolah yang juga rawan dan sebagainya. Tapi yang jelas ada semangat itu. Nah, kalau jeritan malam sebenarnya tidak baku gitu ya. tidak baku tapi sering hanya dalam rangka beberapa ambalan, beberapa
Gugus Tuhan kadang mengembangkan seperti itu ya. Artinya dalam rangka untuk melatih mental. Namun kan kadang-kadang mohon maaf ya ada yang kemudian dimaksud untuk istilahnya kan kadang-kadang ya jadi kalau bahasanya anak sekolah itu kan kayak gojlokan gitu kan. Iya. Kalau saya memang itu tidak efektif, apalagi di era yang seperti sekarang ini. Tidak efektifnya adalah begini, bahwa beda dengan dulu ya dan sekarang. Sekarang itu era di mana frekuensi di sekitar kita tuh sangat padat ya, sangat padat. Ada frekuensi gadget, frekuensi HP, frekuensi televisi yang Indonesia banyak banget televisinya gitu kan. Nah, beda dengan dulu. Sekarang maunya zaman kita nih Mas Yosi, Pak Arwa. Kalau dulu kita dimarahi orang tua, dimarahi guru, kalau bahkan gurunya itu kalau dulu dipukul gitu ya. Kalau marah itu kan bikin PR ngerjakan PR 10 salah 2 ya 2 jari dipukul itu. Kalau dulu begitu kita dipukul ya kita ikhlas aja kan, tetap hormat guru, tetap hormat orang tua. Kalau kita lapor ke orang tua tadi dipukul guru, malah tambah dipukul di rumah. Kalau sekarang beda kan, ketika anak disakiti kan ada dendam. Kenapa? Karena frekuensi itu sangat padat, sehingga tipologi kondisi sekarang ini istilahnya sentuhan psikologi yang tidak pas itu akan mengena sekali, akan istilahnya menjadi trauma yang tidak sederhana. Lah ini yang menjadikan itu sudah nggak efektif kalau menurut saya. Jadi sekali lagi, karena kita sudah hidup di era di mana frekuensi di sekitar kita ini padat, maka memori-memori yang kemudian itu bisa menjadi traumatik ya, itu akan berdampak yang tidak sederhana ya, tidak sederhana. Oleh karena kalau saya ya itu sudah nggak pas lagi ya, masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang lebih positif ketika kita ingin membangun rasa daya tahan, ketegaran dan sebagainya kan. Momennya begini, kita bisa aja bikin kegiatan napak tilas ya, para pejuang, tentara, pelajar umpamanya gitu kan. Nah, tidak perlu harus malam, tapi kemudian ketika kita napak tilas tempat yang pernah dilalui kan, lalu nanti bisa diceritain, lalu kemudian membuat narasi atau kemudian membuat semacam kayak teatrikal ya, bagaimana peperangan yang ada di sekitar Purworejo umpamanya, kan itu bisa lebih positif daripada jeritan malam. Jurit malam atau jeritan malam. Nggak ada kan judulnya kayak kan ada, kalau jeritan malam nggak ada. Jadi itu nggak bagus dan itu bukan, menurut saya di era sekarang ini tidak efektif. Itu berarti bisa kesurupan beneran kalau ngalamun atau takut itu Pak? Atau bagaimana itu? Beberapa kejadian memang itu faktornya faktor psikis ya, ketika seorang peserta itu dalam kondisi mungkin letih, tegang, dalam kondisi cemas, takut, kan kemudian yang muncul pikiran bawah sadar ya, pikiran bawah sadar. Tapi memang kalau di Pramuka sebaiknya setiap kegiatan yang dilakukan di malam hari kita juga harus awali dengan doa ya. Jadi kita pun di Warta Cabang kalau ada kegiatan malam hari, umpamanya di Heroes Park atau di Bumi Perkemahan ya, itu mesti kita membiasakan berdoa, karena kita memang berusaha hati-hati, kita memang kemudian memantau, namun yang tidak yang penting adalah kita setiap kegiatan kita awali dengan doa. Doa di Dekeran Pramuka itu jadi prinsip ya, karena di dalam Trisatya itu kan kewajiban pertama adalah menjalankan kewajiban pada Tuhan gitu ya. Kayak Pandu ini, simbol bunga lili yang pertama itu melaksanakan tiga itu para kewajiban pada Tuhan, pada negara, dan pada semua. Artinya berdoa itu bagian dari nilai-nilai yang memang ditanamkan di kepramukaan. Demikian untuk Mbak Erni tadi ya. Terima kasih ini Kak Pram juga penjelasannya luar biasa memang ya. Zaman sudah berubah. Ada cara lain yang memang bisa lebih positif daripada sekedar jeritan malam. Ini juga kali ini ke Kak Arbaah nih. Untuk berikutnya yaitu tentang bagaimana nih mengembangkan pramuka untuk generasi muda. Kalau tadi adalah menghadapi tantangan generasi muda,
dengan banyaknya gadget anak muda ini. Namun sekarang bagaimana nih untuk mengembangkan generasi muda ini tentang pramuka ini, Kak Arba? Siap. Ya, Kak Sotik. Jadi di kami di Gerakan Pramuka Kuarcap Purworejo itu ada satuan karya. Beberapa satuan karya itu memang kita bekerja sama dengan dinas atau organisasi perangkat daerah. Di situ beberapa mengakomodir apa sebetulnya yang Gen Z inginkan. Jadi misalkan yang suka dunia kesehatan medis, kita ada Saka di Dinas Kesehatan Daerah. Nah, kemudian ada juga misalkan yang suka dengan lingkungan hidup, ada Saka Kalpataru. Nah, kemudian yang tadi saya sebutkan Kominfo ada Saka milenial, kemudian beberapa Saka yang lain. Itu yang sebetulnya Kuarcap rancang agar Gen Z atau Gen Alpha itu mereka kedepannya tetap bisa menjadi sosok figur anak-anak ke adik-adik kita, tapi mereka juga tidak terbutakan dengan hal-hal yang bisa membawa diri untuk menjadi generasi milenial yang lebih tangguh. Jadi begini Kak, sebetulnya kalau masyarakat itu kan melihat pramuka itu hanya tepuk pramuka, tepuk pramuka, kemudian temali, itu sebetulnya hanya hal prinsip yang fundamental. Hanya mungkin masyarakat itu kurang membuka diri dalam sebetulnya perjalanan sudah lumayan banyak ini yang kita kerjakan. Saya mewakili Kuarcap, sebetulnya ada beberapa yang pernah kita kerjakan. Contohnya kami punya namanya Ubaloka, Unit Bantuan Pertolongan Pramuka. Itu merupakan adik-adik penegak Pandega yang mereka memang volunteer, jiwanya volunteer. Kemudian mereka insya Allah apabila ada bencana khususnya di Purworejo, mereka siap untuk. Nah, ini salah satu dari yang akan kita gagas, yang sudah kita gagas dan kita akan pertahankan agar Gen Z, Gen Alpha itu bisa kedepannya bisa menjadi generasi mengembangkan kegiatan pramuka yang ternyata di pramuka itu lebih multi seperti itu. Termasuk juga kami mulai entrepreneurship project. Jadi ada adik penegak melalui Dewan Kerja Cabang itu ada Raimuna Daerah. Di sana ada Kak lomba di antara masing-masing gugus depan, masing-masing Dewan Ambalan itu membuat vlog. Membuat vlog. Nah, membuat vlog itu kita tidak melihat penilaiannya, pembuatannya. Yang penting yang kita nilai adalah bagaimana menyampaikan isi vlog ini tentang kemanfaatannya dan bagaimana nantinya bisa tindak lanjut bagi masyarakat. Ini memang kembali lagi seperti tadi Ayu Pramuka, Kak Jafar, tidak bisa merubah seketika. Jadi, tapi ini adalah upaya kami agar kegiatan pramuka ini bisa berkembang agar Gen Z dan Gen Alpha itu bisa lebih tertarik. Seperti itu pengembangannya. Begitu Kak Jafar. Terima kasih ini Kak Arba juga dengan tambahannya. Dan ini ternyata banyak juga ada gugus-gugusnya ya, ada gugus milenial Kalpataru juga nih. Siap. Iya, Kak. Ini menarik dan juga tentunya pendengar Rama FM Purworejo, memang ini cepat sekali rasanya ya. Ternyata sudah hampir jam 5, namun ini masih ada sekitar 5 menitan. Ini mungkin dari Kak Arba terlebih dahulu juga tidak apa-apa untuk menyampaikan kesimpulan serta harapan-harapan nih untuk generasi muda termasuk generasi Alpha nih untuk bisa mungkin lebih mengenal pramuka lagi, walaupun tadi sudah disampaikan, mungkin bisa disampaikan kesimpulannya Kak Arba. Ya, Kak Jafar, saya yang pertama mengapresiasi ke LPPL Irama FM. Kami diberi kesempatan dengan tema yang kekinian ini. Jadi berdampak digital ini bagi kami adalah sesuatu yang sebetulnya memantik kami juga, karena kalau tidak diberikan ruang yang agak seperti ini, kita agak tidak terbiasa. Harapan saya pribadi selaku andalan organisasi dan hukum, kami sadar bahwa pramuka itu menarik bagi generasi muda ketika mereka tidak hanya diajak mengikuti kegiatan, namun mereka diberi ruang untuk menciptakan, untuk mencoba, untuk mereka diposisikan menjadi seorang leader. Dan juga yang
penting juga adalah memberikan dampak seperti tadi ya yang saya sampaikan lomba vlog itu. Kalau ini kami ramu kemudian kami bisa terapkan di masyarakat, insya Allah ini bisa menjadi sesuatu bahwa pramuka ke depan Gen Z, Gen Alpha bisa lebih tertarik dengan dunia kepramukaan. Itu Kak Jafar. Oke, terima kasih Kak Arba atas kesimpulan dan juga harapannya. Juga terima kasih pastinya. Dan juga Kak Pram nih mungkin ada yang perlu disampaikan terkait kesimpulan dan juga harapan-harapan ya untuk generasi muda. Baik, para pendengar Irami yang berbahagia, bahwa sekali lagi pramuka itu hadir sebagai upaya untuk menjadikan anak-anak didik kita, generasi bangsa ini memiliki nilai-nilai yang menjadikan dia mampu menjayakan negara. Sekali lagi, kalau mampu menjayakan, bukan menjayakan kelompoknya, bukan menjayakan dirinya sendiri gitu. Artinya misi pramuka itu adalah misi untuk untuk negara. Nah, kemudian yang harus dipahami adalah bahwa ketika kita paham dan sering disampaikan itulah dengan istilah Indonesia Emas tahun 45 itu kan bukan lagi waktu yang pendek itu kan. Karena 45 dari sekarang tuh paling ya 19 tahun kan. Iya, 19 tahun. Artinya apa? Kita harus memastikan ke sana. Salah satu yang harus dipastikan adalah sang generasi penerus yang sekarang masih sekolah itu tidak hanya dia dibekali dengan ilmu yang sifatnya intelektualitas, namun juga ilmu yang terkait dengan moralitas dan karakter. Karena kajian terkait karakter ini sekali lagi menjadi hal yang akan sangat mendukung ketika seseorang anak didik, sang generasi penerus ini memiliki kemampuan untuk memiliki sarana menfilter mana yang pas dan mana yang tidak pas. Jadi sekali lagi yang namanya rasa percaya diri itu bukan hal yang mudah ya. Kalau kita cermati kasus bullying itu tiap tahun itu peningkatannya luar biasa itu ya. Mulai dari angka berapa itu 200, dari 600, dari 900, dari 1200 dan seterusnya. Belum lagi angka bullying dan sebagainya. Artinya pendidikan karakter bukan semata-mata komplementer ya, sesuatu yang kemudian dilekat-lekatkan. Itu harusnya memang menyatu di dalam sistem pendidikan. Sehingga ketika kita bicara tentang Indonesia Emas 2045, maka tidak hanya aspek intelektualitas namun juga karakter dan moral, dan disitulah yang kemudian menjadi kontribusi besar seluruh kegiatan pramuka. Jadi sekali lagi pramuka itu hadir karena ini menjadi selain warisan sang pendiri negara, tapi pendiri negara juga berharap pramuka, seluruh anggota pramuka dengan nilai-nilai kepramukaan yang ditanamkan pada dirinya, dia dimanapun berada, kapanpun berada, bisa menjayakan bangsa dan negara ini. Makanya di dalam pramuka ada istilah ikhlas bakti, bina bangsa, purputi, palaksana, satyaku ku dharmakana, dharmaku ku baktikan. Kalau prinsip itu dipegang, saya yakin itu kan para kader-kader pramuka yang kemudian menjadi elemen di seluruh negeri ini terus bisa menunjukkan bahwa misi pramuka menjadi negara jaya bukan untuk dirinya sendiri atau kelompoknya. Mungkin itu Kak Jawa dan juga para pendengar Irama ini ya yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan saya atas nama Kuartet Cabang yang diminta untuk di acara ini, sekali lagi saya terima kasih pada Irama dan juga terima kasih kepada semua yang telah mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Terima kasih tentunya untuk Kak Pram dan juga Kak Arba dan juga pendengar Irama FM Purworejo. Demikian juga dialog, yaitu tentang dialog pramuka bersama Kuarcap Purworejo yang tadi sudah membahas tentunya pramuka juga untuk anak muda, generasi muda dan berkarya dan juga pastinya berdampak di era digital. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan acara berikutnya. Ini jam 5 kita akan ikuti yaitu acara Senandung Kolbu dengan tebang-tebang islaminya. Tentunya masih bersama Jafar di 88,5 MHz Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya.